Klub paling sibuk di Piala Dunia 2026 Real Madrid dengan segala wishlist-nya. Kita bahas ada apa aja nih Sen? Yang lain sibuk Piala Dunia, Real Madrid kagak, bos. Ya, Real Madrid sekarang lagi sibuk Sibuk belanja. masukin ke keranjang kuning ya. Jadi setelah sebelumnya juga kan Hmm. kan Opa Perez itu lagi belanja, bener-bener Hmm. belanja, dia ibaratnya lagi ngecek etalase dengan Iya. kehadirannya di final UCL kemarin ya, Hmm. PSG melawan Arsenal. Nah, Iya. setelah itu kan UCL itu menjadi pertandingan terakhir Hmm. kompetisi level klub Level sebelum klub. libur untuk Piala Dunia Piala kan Dunia. pada saat itu. Dan tentu saja tidak ada klub lain, itu belum ada negosiasi kontrak dan juga yang Iya, lain gitu belum ada kan. pergerakan Nah, ya. yang terakhir juga kan cuma Barcelona dengan Gordon ya, yang lainnya Gordon. belum ada gitu kan. Iya, jadi Nah, sih bener. untuk klub yang membanggakan Hmm. 15 UCL dan menamai diri mereka sebagai king Raja Eropa, Eropa betul. gitu kan. Mereka sibuk Hmm. banget setelah tidak adanya pemain Real Madrid sebelum kedatangan Cucurella ya, Iya. bermain di Piala Dunia kan gitu Hmm. untuk Spanyol kan. Nah, Opa Perez ini benar-benar ngegas banget, dan kabarnya karena memang sudah deal hampir 95% dengan Jose Mourinho. Iya, betul. Gitu. Nah, berhubung juga Jose Mourinho juga nganggur ya Iya. kan. Jadi lagi sering-sering ngopi sama Florentino Perez Perez. untuk memberi pemain-pemain baru. Kabarnya kan sebelum Piala Dunia dimulai itu kan Cucurella sudah fix. Kemudian ada Apalagi Bernardo, ya Bernardo Silva, Dumfries, Dumfries, sama betul. satu lagi gue lupa siapa. Apalagi satu lagi ya, Dumfries. Aduh gue lupa. Pokoknya intinya ada Hmm. satu lagi lah. Bastoni nggak jadi ya. Nggak jadi kalau Ya, nggak Bastoni Bastoni. nggak jadi. Nah, dan Hmm. terus Hmm. terus akan ada pemain-pemain baru dan juga ada pemain-pemain yang diincar kabarnya oleh Florentino Perez. Iya. Ya, salah satunya Oh, adalah Enzo Fernandez. satunya Ibrahim Konate gue lupa. Oh ya, Iya. Ibrahim Konate ya. Ibrahim Konate makanya udah fix kan. Iya. Karena free transfer dari Liverpoolnya kan Hmm. gitu. Nah, dan sekarang kabarnya Real Madrid tertarik untuk mendatangkan Enzo Fernandez Wah, kabarnya. ini benar-benar. Dan ini merupakan permintaan Mourinho. Oh, dari Mourinho lagi, Iya, lagi dan ini lagi semuanya dari Mourinho ya. betul. Ini Dan jangan-jangan Mourinho jadi dirtek anjir. iya, sepertinya menjabat sebagai manajer juga nanti, sama seperti Sabi, Ah, sama double ya, Sabi dia. sepertinya. Nah, selain Enzo Fernandez, kabarnya Florentino Perez itu masih mengejar Michael Olise. Waduh. Bahkan kabarnya Florentino Perez ini akan menggunakan cara apapun. Untuk mendatangkan Michael Iya. Olise. Nah, wacana ini datang setelah asis Olise Oh, ke Kylian Mbappe di pertandingan melawan Senegal kemarin. udah kita bahas rasanya di video Betul, sebelumnya bahwa ini betul. jangan-jangan nih chemistry Olise sama Mbappe gacor di Pildun ini jadi bahan Mm-mm. pertimbangan Madrid untuk merekrut Olise anjir. Betul. Karena memang kan Mbappe jadi striker itu cocok banget ya kalau ditandemin sama Olise ini Iya, kan ya intinya penyuplai-penyuplai umpan yang seperti Olise brilian gitu betul. kan. Nah, kabarnya ini dua pemain ini, kalau untuk Olise itu memang keinginannya Perez, tapi untuk Iya, Enzo Fernandez keinginan Mourinho Mourinho. katanya. Nah, dari ketika Mourinho dirumorkan, kabarnya kan dia meminta Dumfries, meminta Konate, meminta Bastoni juga yang nggak Iya. jadi, meminta Cucurella, dan sekarang meminta Enzo. Gue Hmm. jadi percaya omongan Koci ya. Apa itu? Jadi Jose Mourinho itu bisa juara kalau misalkan dia dikasih uang belanja yang banyak Iya, wewenang yang gitu. banyak ya. Jadi dia itu belanja pemain yang banyak baru bisa juara gitu kan. Betul. Ya meskipun sampai saat ini yang paling mahal itu Enzo ya kalau untuk permintaan Jose Mourinho karena kan pemain-pemain yang lain itu ya Konate gratis ya kan Dumfries juga harganya cuma berapa Ya, Cucurella Cucurella juga 50 juta lima bahkan. puluh ya Iya, itu kan ibaratnya standar lah standar betul. pemain-pemain yang di klub besar gitu Iya, kan. betul. Tapi ada rumor yang menarik Hmm. ketika nama Enzo dipilih oleh Jose Mourinho ya. Hmm. Kan sebelumnya juga kabarnya Xabi Alonso dengan Chelsea-nya itu tertarik dengan Arda Güler. Iya, Nah, betul. uniknya kedua pemain ini kan bermain di posisi yang sama ya. Sepertinya akan ada Barter ya. barter ya, tukar Hmm. menukar antara Arda Güler dan juga Enzo Fernandez. Jadi kalau misalkan memang barter, ya dari pihak manajemen tidak mengeluarkan uang yang terlalu banyak lah untuk Iya. transfer Enzo ini. Paling tinggal siapa yang mau nambahin ya. Iya, jadi dari semua wishlistnya Jose Mourinho itu mengeluarkan duit Hmm. untuk keinginannya Florentino Perez saja. Betul, Jika betul. deal dengan Olise, Wah, ini karena hanya Olise yang harus bayar duit gitu. berarti janji kampanye Los Galacticos itu real, anjir Iya. langsung direalisasikan bukan omon-omon doang. Bukan saya akan beli 150 juta euro, nanti tidak akan ada meme seperti itu ya. Mana 150 juta Yang kamu janjikan. Ini menarik banget karena pembuka transfer Enzo itu kan dari Cucurella ya Sen ya.
Pertama, Cucurella itu kan diem-diem senyap banget. Ini Hmm. rumor transfer yang tidak bocor ke siapa-siapa kalau menurut gue Cucurella itu, karena ketika diberitakan sama Fabrizio Romano juga kan udah deal sama Real Madrid kan. Hmm. Jadi udah nggak sempat jadi rumor. Bahkan Cucurella sendiri dengan timnas Spanyol, para pemain timnas Spanyol itu kan kaget Cucurella ke Madrid, bahkan tahu setelah baca tweet dari Fabrizio Romano itu sendiri Betul, kan. betul. Karena menurut gue sih harusnya Cucurella nggak ngasih tahu ke teman-temannya, bahkan jangan sampai tahu nih teman-temannya dibawa Iya. ke Real Madrid. Heeh. Jangan di squad sendirian, Iya. diroyok Nah, bocil-bocil iya Barca benar-benar. nanti. Ya Lamine Yamal, Fermin yang Heeh. mengatakan, Iya, apalagi Cucurella itu kan lama saya anjir. iya Kan betul, pernah iya debut di Barcelona betul dapat juga. Barcelona. Waktu jersinya masih Iya, Rakuten tuh, iya jersey betul, Rakuten itu kan betul, bener-bener ya. betul. Nah pertama gini Sen, kalau dari Enzo sendiri kan Enzo itu ya sebelum Xabi Hirvigo jadi manajer Chelsea, Enzo itu kan ditawar naik gaji, naik kontrak. Tetapi Enzo mengatakan bahwa lanjut atau tidaknya saya di Chelsea tergantung nanti pelatihnya siapa. Dan ternyata ketika pelatih sekaligus manajernya adalah Xabi Alonso, mungkin dari sisi Enzo masih belum puas karena mungkinnya bukan keinginan dia lah untuk dilatih sama Xabi Iya. Alonso, sehingga kemungkinan untuk ke Madrid masih tetap besar untuk Enzo Iya, dan sendiri. pasti kalau dengan sikapnya Enzo seperti itu pasti dijual sama Sabi ya. Nah, Sabi itu setuju. tidak menginginkan pemain yang merasa lebih besar dari klub Iya, ya, pasti. gitu. Pasti Sabi pasti kalau misalkan masih ngekip Enzo, masalah seperti di Real Madrid pasti terulang Nah, kembali untuk betul. Sabi Alonso gitu Tidak kan. ingin deja vu ya dengan Iya masalah yang betul. sama kan. Ya, terus ada dia tertarik dengan Arda Güler yang kita Hmm. tahu ketika chaosnya Madrid di tes ya, Arda Güler kan Nggak ikut-ikutan. nggak ikut-ikutan, Nggak dia ikut-ikutan. benar-benar jadi good boy ya. Bahkan ketika leg kedua kalah sama Bayern Munchen, itu Iya. kan Opa Pers marah besar, langsung masuk ke locker room. Nah, Arda Güler disuruh keluar. Hmm. Arda saja yang boleh keluar. Arda jangan sampai melihat hal horor yang akan terjadi di locker room. Iya. Ini kocak banget kalau menurut gue, ini transfer yang paling realistis. Kalau Enzo ke Madrid realistis, tinggal nih keajaiban Opa Perez bisa mendatangkan Olise nih. Kalau menurut lu mungkin gak sih? Mungkin ya untuk koalisi menurut gua. Tetapi meskipun Olise ini berada di Bayern, dan Bayern itu kan bukan klub penjual bintang katanya. Iya ya, kembali lagi tergantung dengan Olise-nya ya. Mm-mm. Kan sudah gua bahas juga kalau misalkan chance Olise atau peluang Olise ke Real Madrid. Pertama, dia itu harus bermain di klub yang besar. Iya, Bayern Munchen besar, besar, tapi besar. terlihat besar hanya di Bundesliga. Iya, Ya kan, ya besar juga di Champions League, tapi itu era yang sudah lama kan udah gitu. lama bener. Tapi tetap saja lah, dia harus bermain di klub yang besar dan juga memang posisinya dibutuhkan untuk Real Madrid saat Real ini. Madrid. Walaupun memang sudah mendatangkan Bernardo Silva, jadi nanti Iya. Bernardo Silva itu kan bisa jadi attacking midfield atau bisa menjadi pelapisnya ini siapa pelapisnya Siapa? Olise Olise, gitu betul, kan, karena betul. memang dan tentunya Brahim Diaz akan dijual, posisi kiri kosong, apalagi sekarang eh Mbappe mau dijadikan striker gitu kan, ini Nah, akan menjadi wah squad mantep banget. mantep Ini banget. benar-benar kalau misalkan mendatangkan Enzo belum Galacticos, kalau berhasil mendatangkan Olise ini baru Galacticos. Wah, ini baru dari Galacticos ya, karena dua pemain di atas 100 juta didatangkan di jendela transfer yang sama kan. Iya betul. Kalau untuk Bernardo Silva, kalau menurut gue Sen, ini karena kepentingan sama-sama warga Portugal sih. Bisa jadi tugas dari Bernardo Silva ini ya untuk Tangan-tangan. menerjemahkan instruksi Jose Mourinho di lapangan Iya, gitu main kan. tangan-tangannya Mourinho. Iya, betul, Dan yang, betul, betul. yang kemarin gue bahas juga ya, karena Hmm. memang pernah satu tim dengan Mbappe di AS Monaco. Nah, ada Di chemistry debutnya juga. Mbappe gitu kan. Masalahnya kan meredam ego Mbappe karena Vini bukan pemain yang ego gitu. Iya, Bukan pemain yang egois untuk Vini, kita tahu lah. Dan gue juga Iya. tahu di musim ini ngikutin Madrid di Champions kan. Jadi Vini ini benar-benar pemain yang mengerti gitu. Iya. Mbappe ini egonya tinggi, dia harus dikasih umpan gitu. Bahkan ketika dia kosong, dia tidak diumpan, dia kan tidak marah dan Iya, juga segala betul, macam gitu. Yang masih memiliki ego tinggi cuma Mbappe kan. Mbappe, karena meskipun ada narasi yang mengatakan bahwa Vini dan Mbappe itu berseteru atau berselisih, tetapi ketika salah satunya mencetak gol, keduanya kan selebrasinya support, seneng gitu kan. Betul. Dan Jadi bahkan tidak Mbappe adalah orang yang maju ketika Vini kena dirasisin. rasis Prestiani. Iya, Prestiani. Dan ketika mencetak gol pun Mbappe kan benar-benar Iya, menyambut tuh golnya iya. Vini Bahkan kan. dia kan yang ngedorongin Prestiani dan Iya. konfrontasi dan juga segala macamnya kan. Nah, ngomongin tentang Vinicius, ketika misal Michael Olise akan dirumorkan ke Madrid, Vinicius sendiri kan pernah kita bahas juga bahwa status kontraknya Vinicius Junior itu dilihat dari performa Vini di Brazil di Piala Dunia kali ini. Jangan-jangan apakah ketika Florentino Perez berambisi mendatangkan Michael Olise, otomatis itu juga membuka pintu keluar untuk Vinicius Junior, Sen? Ya tergantung ya, soalnya kontraknya masih 1 tahun lagi, Hmm. tapi pasti nanti kalau misalkan performanya buruk di Piala Dunia,
klausul market value atau nilai pasarnya akan diaktifkan oleh Real Betul. Madrid dan dijual gitu kan. Hmm. Walaupun memang kabarnya susah kan menjual Vini gitu kan. Iya, meskipun ya sejauh ini yang paling tertarik justru klub yang tidak digadang-gadang ya, Iya, yaitu Real Arsenal. Madrid itu berharap Vini itu tampil bagus di Piala Hmm, Dunia betul. supaya ada klub yang mau. Iya, dan harganya tetap mahal ya. Iya, kalau misalkan tampil jelek dengan Brazil, Iya. anjir ini tampil bagus di Madrid nggak ada yang mau Iya, juga kan apalagi gitu. tampil jelek. Iya, dengan harganya mahal juga gitu. Soalnya gini Sen, kalau kenapa gue mengatakan bahwa ini adalah pintu keluar untuk Vinicius Junior, logikanya jika di satu klub yang sama ada nama-nama besar seperti Mbappe, Enzo Fernandez, Michael Olise gitu kan, dan sekaligus Vini, ini kan problemnya gesekannya akan terlalu besar sehingga kita tahu kan Jose Mourinho itu seperti apa. Ya mungkin Jose Mourinho itu akan memilih condongnya ke siapa. Kalau kehadiran Vini ini akan merusak chemistry dari mega bintang yang bermain di Real Madrid, ya lebih wise lagi kalau Vini tuh ya sebaiknya dijual. Iya, ya mau tidak mau Vini itu pemain bintang ya. Dalam Bintang, artinya kalau kita akui misalkan pemain Vini tetap bintang. itu ada bintang. Menurut Bintang. gua Mourinho maupun Florentino Perez harus mengerti. Hmm. Sekarang itu Project Galacticos volume 3, Iya, 3 jilid volume ketiga 1 dan juga volume 2 itu gagal. gagal. Gagalnya kenapa? Karena menumpuk pemain bintang kan. Betul. Itu di era pertama masih ada Raul Gonzalez, kemudian datang Zidane, Iya, datang Beckham, Ronaldo. Roberto Carlos, Hmm. R9 gagal Betul. juga. Hmm. Itu kemudian jilid 2 dihancurkan oleh bocah Messi. 19 tahun Iya, kan. Messi. Itu kan jilid pertama, jilid kedua tuh dihancurin Messi semua. Betul, Kan gitu. betul. Nah, jilid kedua kan sama hebohnya. Kakak, Cristiano Ronaldo, terus Benzema, Benzema juga termasuk. Higuain yang kalau nggak salah ya. Iya, nama-nama besar Iya, lah. nama-nama besar. Kemudian itu gagal juga. Gagal Ya juga. walaupun memang golnya kan setelah Kakak keluar, Iya. Project Galacticosnya tidak utuh kan di eranya Iya. Zidane lah. Hanya tersisa Ronaldo dan juga Benzema dari Galacticos tersebut. Nah, di Florentino Perez ingin mengulangi lagi di volume Iya. 3 ini gitu Iya, di kan, jilid mendatangkan 3. bintang dan memainkan bersama, sedangkan blueprint dari Galacticos itu sempat ditiru oleh PSG dengan mendatangkan Donnarumma kiper terbaik Euro, Neymar Lionel Messi, juga. Lionel Oh iya, Messi, Lionel Messi Sergio waktu itu. Ramos secara Iya. bersamaan dan gagal juga gitu kan. Ya benar, apalagi kegagalan Galacticos ini divalidasi sendiri sama aktornya ya, yaitu Raul Gonzalez Betul. dalam podcast Sport 77. Iya, betul. Walaupun memang dari para Madridista dicap berhasil, tapi menurut dia gagal. Gagal Gitu dalam gagal pencapaian. ya karena El Clasico dibantai terus. Iya, Itu dibantai kalah terus. terus gitu kan. Ya menurut gua ya Florentino Perez sudah apa ya? Tapi tetap sih menurut gua kalau misalkan Vini dijual nih, pasti beli Julian Alvarez. Nah, itu dia yang pengen gue tanyain, Sen. Apakah ketika minatnya ke Olise itu menutup kemungkinan transfer Julian Alvarez ke Real Madrid? Tidak menurut gua. Tetap. Vini tidak keluar, Olise datang juga tidak menutup Alvarez. Tetap. Alvarez itu akan mendapatkan tempat. Tetap akan mendapatkan tempat. Kenapa? Karena pastinya Jose Mourinho menggunakan strategi yang sama dengan Prancis yang sekarang 4-2-3-1. Jadi striker tunggal Mbappe, 3 attackernya sebagai ada winger dan juga second striker. Kan kalau di Prancis Doué, Dembele dan juga Olise. Ya, Real Madrid kiri sudah ada Vini, di tengah Julian Alvarez, bisa Olise juga di tengah kan kemarin Prancis tengah, di kanannya Olise. Nah, Olise sama Alvarez fleksibel gonta-ganti. Wah, kalau kayak gini Los Galacticos-nya akan lebih dasar daripada jilid 1 jilid 2 ya. Kenapa? Karena di jilid 1 dan jilid 2 ketika mendatangkan pemain besar dengan tema Los Galacticos, itu kan klub-klub yang lain masih memiliki nama-nama besar, pemain-pemain bintang sepak bola di eranya gitu kan. Kalau sekarang Real Madrid itu mengumpulkan pemain-pemain terbaik di klubnya masing-masing. Michael Olise, Enzo jadi icon Chelsea, Julian Alvarez jadi pemain terbaik di Atletico juga dikumpulin dalam klub yang sama anjir. Apakah akan efektif pertanyaannya, Sen? Ya mungkin kita tidak tahu ke depannya ya. Galacticos jilid pertama kan tidak menyangka dihancurkan bocah yang baru debut. Nah, itu dia. Kan gitu. Ada faktor karena Messi-nya ya, Karena gagalnya. Messi walaupun awalnya kan dihancurin Ronaldinho terlebih dahulu kan, tapi tidak menyangka ada Messi gitu Ada debut. Messi. Kita itu mungkin ada the next, tidak mungkin menjadi the next Messi, tapi Tidak mungkin performanya naik. Ya kita juga tidak bisa meremehkan Fermin Lopez, Iya, Lamine Yamal dengan Yamal. apa yang dilakukan Barcelona kan gitu. Walaupun memang Barcelona yang mendatangkan Gordon juga gitu kan. Walaupun masih kekurangan striker utama kan. Iya. Kita tinggal tunggu saja ada Rashford keluar. Kemudian Arsenal juga dari Eze, Madueke, apalagi pastinya Arteta diperpanjang kan gitu. Mungkin ya Arsenal ya jadi partisipan aja nanti Iya. kan gitu. Nah, semoga saja PSG Enrique perpanjang.
supaya peta kekuatan malah makin seru ya. Ya kalau misalkan Olise yang ternyata yang jadi ke Real Madrid, artinya PSG kan tidak menjual pemain kan Iya. dengan skuad yang sama, masih ada Doué, masih ada Hmm. Kvaratskhelia, ada Dembele Hmm. gitu kan, ada Barcola gitu kan, masih tetap skuad yang sama dan kita tahu sudah 2 tahun mereka mendominasi gitu. Mendominasi juga Nah, betul. kalau ada Galacticos malah lebih bagus. Lebih bagus. Ayo dong hancurin PSG-nya Enrique Iya. gitu kan. Lawan terberat yang PSG paling Iya. Galacticosnya Real Madrid Kita ya. tahu PSG di 2 musim terakhir di UCL itu anjir merem juga menang. Iya, dominasi ya. Bener-bener ada real dominasi itu PSG menurut gua. Bener, ngelawan Liverpool aja diporak-porandakan kan, Betul. Liverpool itu 2 leg loh ibaratnya Iya. dibantai kan. Ya, kalau untuk final lawan Arsenal ya memang karena memang Arsenalnya benar parkir bes Low banget. block banget ya, benar-benar susah ditembus juga. Tetapi Iya. ini menariknya tuh dari sisi Bayern Munchen ya, gimana caranya Opa Pers itu bisa membacak Michael Olise gitu kan. Ya mungkin kalau Michael Olise-nya, nah gue kan di dalam video sebelumnya mengatakan bahwa apakah jangan-jangan ketika pemain timnas Prancis ini didominasi yang kuat banget, yang power banget kan di lini serang, apakah akan ada terjadi keegoisan? Ternyata kan tidak ya. Di laga pertama Michael Olise itu lebih ke ngasih assist, Dembele juga tidak ngejar gol karena memang bermainnya di tengah, bahkan kata lu tadi tidak masuk ke kotak penalti gitu kan. Jadi ya bisa saja skema yang terjadi di Prancis saat ini Iya. bisa diulang di Real Madrid gitu kan. Bisa asal pelatihnya Mourinho. Iya. Mourinho itu pelatih yang tegas ya. Ketika Eto'o awal dia ke Inter cerita Iya. kan, Eto'o itu mau banget jadi striker atau winger kalau nggak Iya. salah intinya. Tapi Mourinho butuhnya Eto'o itu di posisi yang lain. Iya. Tambah saat itu, bahkan Mourinho memohon, kau harus bermain di posisi ini agar kita treble. Iya. Dan bener treble kan gitu dan nurut gitu kan. Nah kemudian juga Balotelli kan. Kalau ada pemain yang lawan keputusannya Mourinho itu berani nyadangin. Iya Gitu benar. kan. Dan sudah gue jelaskan kemarin ya, dia yang pernah membuat Cristiano Ronaldo di era prime-nya menangis dan juga Nangis, segala macam. Jangan main-main dengan Jose Mourinho. Iya. Apalagi nanti plot twist-nya dia dijadikan manajer. Wah, ini lebih ganas lagi. Wah, dikuasa dong Mourinho Iya, dong iya, di iya. dalam skuad kan gitu. Ditambah. Apalagi kabarnya dia menarik Semi Khedira Nah, sebagai staffnya. betul. Kalau nggak salah sama Ozil juga ya. Kalau Ozil belum. Oh, Pepe. Belum. Sama Kalau Pepe. Pepe itu jadi staff So, pelatih kan. siapa yang berani membangkang? Tchouaméni Iya. yang bikin Valverde kecodet, sok lawan Pepe. Makanya ini juga keren banget dari Jose Mourinho karena dia itu mendatangkan Pepe sebagai coaching staff, apalagi ditambah ada Semi Khedira juga, ya benar-benar bisa menjaga kekuasaan dia gitu kan, sehingga bisa meredam locker room sendiri, menjaga chemistry antar pemain. Ini benar-benar Kalau belum sanggup pasti Mourinho mendatangkan senjata terakhir. siapa ya? Sergio Ramos jadi staff lagi. Jadi Sergio Ramos kan belajar UFC sekarang. Benar-benar ini abang-abangannya perlu Iya. banget abang-abangannya. Pasti sok siapa yang berani sombong ke Pepe, ke Semi Khedira yang secara prestasi dengan Madrid yang bagus banget gitu kan. Berarti ini juga Terus membuktikan unik yang didatangin, misalkan Vini dibuang dan mendatangkan Alvarez. Iya. Alvarez, Mbappe, Olise akan menjadi pemain utama, ya kan? Mereka nggak bisa sombong karena ketiganya masih membutuhkan UCL. Walaupun memang Alvarez sudah dengan City. Itu kan. Wah, kalau misal trionya itu Olise, Alvarez dan juga Mbappe, apakah Mbappe akan kembali ke posisi kiri ya? Bisa karena Alvarez kan aslinya dia jadi striker. Iya, striker. Gitu. Tetapi lagi dan lagi ya mungkin Nanti akan gaya mainnya kayak Higuain, kayak Benzema juga. kayaknya Alvarez akan jadi the next Benzema deh. Iya ya, kayak Higuain Benzema kan sama cara mainnya. Makanya kayak Higuain kayak Benzema dan juga kan Mourinho itu kan seneng banget pemain Argentina kan. Ya Higuain di eranya Mourinho nggak ya? Ada Di Maria kan gitu. Dia kan memiliki hubungan yang sangat spesial dengan Argentinian kan. Iya. Bahkan orang pertama yang mengucapkan selamat kepada Dybala ketika Argentina juara Piala Dunia kan Jose Mourinho. Itu. Tapi untuk gue sebagai orang yang suka sama Julian Alvarez ya, justru ini kasihan Julian Alvarez ya. Kasihannya kenapa? Julian Alvarez itu harusnya menjadi bintang, harusnya menjadi pusat permainan. Jika memang nanti akan bermain untuk Real Madrid, otomatis dia bukan highlight utama. Spotlightnya tetap di Mbappe. Betul. Sangat disayangkan, ibaratnya di era sekarang hanya sedikit talenta-talenta yang bisa dinikmati permainannya jika Alvarez bergabung ke Real Madrid. Gue tetap prefer untuk Alvarez sebaiknya ke PSG sih.
untuk menjadi sosok utama di dalam tim gitu Sen. Iya ya, gue juga harapnya ke PSG ya, tapi Hmm. itu tadi Enrique-nya harus masih di PSG gitu. Iya betul, dengan catatan Iya, ya dengan Enrique harus catatan di. ada salah satu dari Hmm. Dembele, Doué ataupun Kvaratskhelia Hmm. keluar Iya betul menurut betul. gue, tapi nggak keluar juga bisa sama nanti pasti Enrique menggunakan formasi 4-2-3-1 kan. Hmm. Seperti yang kalau Real Madrid juga nggak masalah sih menurut gue ya. Hmm. Ya kalau misalkan mau geng-gengan di situ ya Hmm. ada Argentina yang didatangkan gitu, ada Enzo juga, kemudian Hmm. ada Mas Tantuono juga, walaupun nggak tahu pasti dijual sama Iya. Jose Mourinho. Menurut gua Mas Tantuono karena udah numpuk banget, banyak banget Hmm. di gelandang gitu kan. Hmm. Karena memang ya mungkin kalau puncak karirnya Julian Alvarez itu ya jadi the next Benzema. Cuman kan untungnya untuk Julian Alvarez sendiri di usia mudanya sudah menang UCL, sudah menang Piala Dunia, secara perolehan individu Hmm. trofi tidak terbebani. Mungkin ya yang akan dirindukan oleh Julian Alvarez adalah Ballon d'Or. Apakah nasibnya akan sama seperti Benzema? Iya, Ketika Mbappe udah cabut, ketika Olise udah cabut, dapat Ballon d'Or-nya ya ketika di Real Madrid dan iya, tapi ya mungkin akan jadi beda ya. hmm. Mungkin menurut gua kalau misalkan Alvarez ke Real Madrid dia tidak Hmm. akan ketutup sama Mbappe, Hmm. sama Olise pun enggak. Tapi yang jadi masalahnya itu Mbappe itu kan sama persis kayak Ronaldo Sen. Maksudnya sama Hmm. persis itu tipe orang yang ngejar gol gitu kan. Iya. Ya sedangkan Benzema itu kenapa jadi fun fact-nya adalah waktu itu kan kedekatannya Cristiano Ronaldo sama Marcelo, sehingga semua orang juga berpikir teammate terbaiknya Ronaldo di Madrid itu ya Marcelo kan. Tetapi ketika ditanya sama seorang jurnalis siapa teammate terbaikmu di Real Madrid, jawaban Cristiano Ronaldo adalah Karim Benzema, karena sebagai striker Karim Benzema itu berhasil meredam egonya untuk memberikan gol justru ke Ronaldo. Nah, apakah Julian Alvarez bisa memposisikan diri sebagai Karim Benzema di Real Madrid gitu kan? Iya ya, kalau nggak bisa ya udah ribut lagi. Nah, itu Nanti dia Perez makanya. tinggal milih siapa yang harus dijual Nah, itu kan. dia paling ya. Cuma Jadi ya kalau nanti intinya membuang Vini bukan solusi kan. bukan solusi Itu. karena Tapi ya menghadirkan tidak masalah juga sih kalau hmm, misalkan ketiganya juga sama-sama gacor gitu. Hal hmm, ini sudah Olise kan sudah mengalami hal ini di Bayern iya, Munchen gitu, di iya. mana Diasnya gacor, Harry Hmm. Kane-nya gacor, Nah, dianya gacor. setuju, setuju. MSN, Messi, Suarez mereka gacor semua gitu. Ya, BBC, nah apalagi Bel, BBC. Benzema, Cristiano sama gacor Hmm, juga semua. Bisa aja gitu. hmm, Ini akan jadi tim yang menakutkan, dan ketika ketiganya sama-sama gacor dan hmm. ketiganya itu benar-benar kompak dan juga egonya bisa Iya, diredam. Madrid kan sudah mengalami hal itu dan iya, buktinya hat trick champion kan iya betul. dengan Iya, Zidane. dengan BBC-nya. Iya, Betul, betul. itu kan. MSN di Hmm, puncaknya sebelum Neymar ke PSG, champion bahkan six betul. tuple-nya Enrique kan. Hmm. Itu bisa mungkin saja menurut gua. Berarti ini tergantung Soalnya pertimbangan Alvarez itu tidak bisa diremehkan. tidak bisa So dimainkan. Mbappe mau nyobongin apa ke Hmm. Alvarez? Iya, Piala Dunia punya, gua ngalahin lu di final. iya, Kan gitu. betul. Champions League gua mah udah punya. Iya, Alvarez kan gitu. iya. Mungkin dari Olise, Mbappe, Alvarez yang wajib sombong, yang punya ego tuh Alvarez. Harus secara Itu. torehan individu Secara ya. torehan individu gitu kan. Hmm. Bener-bener. Sehingga persaingannya ya siapa yang dapetin Ballon d'Or Iya kan. nanti Lamin Rapinya Gordon mungkin ya. Iya. Nah ininya Alvarez dan Mbappe, Olise, Olise dua Olise. France kan. Oh, Bener-bener. Jadi kekuatan trio ini akan lebih gacor lagi iya ya. betul ya, mungkin Persaingan El Alvarez Clasico. kan orangnya selalu ngalah, dia itu tidak ngincer gol, Iya dia itu betul. ngincer menang dan dimainin. Kalau Hmm. Alvarez terserah nih, kalau lihat di Atletico Alvarez itu anjir berapa kali yang harusnya dia nyiptain gol eksekusi dia milih ngoper ke Griezmann, ke Ademola Iya. Lookman, greget Betul. kadang. Jadi emang pemain ini tidak mengincar gol gitu ya, itulah cocok kalau misalkan main sama Vini. Betul Itu betul. ya mungkin ya tadi dia akan seperti jadi the nextnya Benzema karena Iya. memang dari personalitinya sebagai Iya. seorang pemain cocok. Cocok Dia sebenarnya. jadi asisternya Haaland Hmm. waktu di Manchester City Iya kan gitu. betul. Bahkan kan di video kemarin gue bahas kan, Hmm. harusnya Alvarez eksekusi tapi dia mau ngoper Messi. Iya, ini Nah, juga gitu. membuktikan ya, Ya, ya apalagi karena itulah dia dididiknya oleh Messi di Argentina iya. gitu. Karena memang secara game usia juga kan antara Mbappe dan juga Julian Alvarez juga kan Iya. ada selisih 4 atau berapa tahun gitu kan, kalau Masa? nggak salah ya. Oh iya, lebih muda Lebih Alvarez. muda Oh, Alvarez. enggak dong. Alvarez itu usia 21 di 2022. Iya. 25 ya, beda setahun sama Mbappe. Sekarang Mbappe 28. Sekarang Mbappe 26. Sekarang itu Mbappe 28 Sen, mau OTW 30. Karena ketika 2018 Mbappe udah main di timnas, Alvarez itu kan masih ada di mana anjir? Masih masih jauh juga. Ada gap usia ya. Oh, Mbappe 27. Nah, kalau Mbappe Julian 27. Alvarez 25 kalau nggak salah.
26. 27 dan Julian 26. Alvarez 26. Oh berarti secara gap ya tidak Ya bisa cuma ini. setahun. Oh ya ibaratnya satu generasi nggak bisa ini Iya, dong. ya Mbappe kan 2018 umurnya 18. 2022 kan umurnya Mbappe 22 dong, tambah Iya. 4 tahun. Pada saat itu Julian Alvarez 21. 21. Kan kenapa dia tidak menjadi the young player Iya, kan The di Young Piala Player. Dunia? Karena cuma beda 1 tahun. Dia emang Itu. satu generasi Dan ya. dengan Enzo berarti 2 tahun tuh bedanya Mbappe. Mungkin yang paling muda Olise ya. Olise itu seumuran gara-gara memang debutnya saja. Kalau kata anjir, Iya, kita juga baru tahu dia debut di Chelsea. iya. Ya makanya perjalanan karir Olise itu kocak banget sih. Ini benar-benar keajaiban ya. Unik ya, unik. Ini benar-benar stoikisme dunia sepak Iya, bola. betul. Karena ketika jadi di foto timnas Prancis sendiri kan memakai baju Iya, debutan Nilo mereka Norway ya. Norway, tetapi yang dipakai oleh Olise itu Chelsea. Berarti kan dia pernah debut di Chelsea karena memang akademi Chelsea juga terlunda-lunda bahkan sempat nganggur kan. Iya. Dan mulai bersinar itu kan ketika di Crystal Palace duet sama Ece ya. Ece. Akhirnya bisa ke Bayern Munchen dan siapa sangka baru satu musim ya di Bayern Munchen ya. Baru satu musim di Bayern Munchen bisa langsung transfer ke Real Madrid, itu benar-benar lonjakan karir aja. Tapi kalau kita ngomongin Julian Alvarez juga kembali lagi ya, sudah ada statement dari Atletico Madrid jika Alvarez tidak dijual. Tidak dijual. Kita tunggu saja lah, mungkin mendapatkan Olise saja, Florentino Perez dan juga Jose Mourinho itu udah merasa cukup. Kalau menurut gue mah bukan cuma Olise ya, kan ada Enzo, jangan lupakan Enzo ya, ada Enzo dan juga Olise dua Iya. itu wah udah mewah banget ya. Iya, tapi ya belum juga ya menurut gue ya, tetap karena musim-musim sebelumnya banyak sekali pilihan juga di pilihan utama masih tetap kurang, masih tetap dibantai oleh Barcelona gitu kan. Nah ya mungkin tunggu aja nih Piala Dunia kali ini, siapa tahu pemain-pemain yang diincar oleh Real Madrid ini tahu-tahu cedera. Bisa jadi ya. Nah, gitu pasti Nggak akan tahu ada ya. panik buying kan. Akan ada panik buying juga. Tadi yang mau dibahas lagi ya, Chen? Itu sudah sampai di sini ya. Tentang transfer Real Madrid, klub paling sibuk ketika yang lainnya itu sibuk nonton Piala Dunia ya. Ini malah sibuk belanja pemain anjir. Mungkin ini karena nggak mau kecolongan juga ya. So, itu saja yang sudah kita bahas tentang rumor transfer Real Madrid. Drop opini kalian tentang rumor transfer ini di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Madrid mending beli Rashford, pian rebutan.